Jadi aku hanya perlu minum ini buat biar aku mual dan muntah. Tanya Brianna pada Valerie. Obat apa sih ini? Brianna menimang-nimang serbuk obat pemberian Valerie. Entah obat apa itu. Aku hanya diminta Galak mencampur obat ini dengan minumanmu. Efeknya kamu akan merasa pusing. Gak mau makan terus mual dan muntah. Enggak bahaya, kan? Brianna ragu. Aku juga tanya begitu. Gallant bilang mana mungkin dia kasih obat berbahaya untuk wanita yang dia cinta. Jawab Valerie. Parah banget itu cowok. Segala upaya dilakukan biar aku jadi miliknya. Brianna menggeleng berulang kali. Gallant memang bucin banget sama kamu, Bri. Tapi caranya nekat dan ekstrim saat merasa tersaingi oleh manusia langkamu. Sebelum Tuan Alberto Caspian hadir, Gallant mencintaimu dengan wajar, menjaga dan memberimu perhatian lebih. Sanggah Valerie. Ya tapi aku nggak ada perasaan apa-apa untuk dia. Aku, Bri, paketmu udah semingguan lebih nggak kamu buka. Potong Elena yang muncul dari dalam kamar, membuka lemari es dan mengambil satu apel. Paketku kebanyakan sampai keder sendiri aku pesan apa aja. Sahut Brianna. Terus aku sibuk ngurusin cucumuk satu yang udah jebak aku. Ada satu paket box besar dari Alberto Caspian. Ujar Elena. Brianna mengernyit. Kapan itu paket dateng? Udah semingguan lebih kayaknya. Jawab Elena menawari Valerie apel. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Brianna protes dan berlari ke kamar. Kebiasaan temenmu. Tuh, misalnya protes mulu. Padahal tiap kali ada paket dateng aku selalu bilang. Dianya aja sok sibuk. Ucap Elena pada Valerie. Valerie hanya terkekeh pelan. Tak lama Brianna muncul membawa satu box besar dan meletakkannya di atas meja makan. Apa isinya? Ya, kenapa dia nggak bilang kalau dia kirim paket? Brianna mulai membuka kotak. Alamat, ya Tuhan. Pekik Brianna. Elena dan Valerie kompak melongo ke dalam box. Valerie dan Elena seketika terbahak. Perhatian sih perhatian, tapi nggak semua jenis produk brand skincare-mu dipesan kayak gini. Enggak kreatif banget. Orang matanya kayak pakai jenis bedak untuk kulit sensitif atau berjuara. Tone warnanya apa? Ini juga filling dan masker sebanyak ini. Emulsion dan serum wajah sebanyak ini. Semua varian dia beli. Belum krim siang malam untuk semua jenis kulit ada semua. Valerie tak kuat menahan rasa geli. Kamu buka toko kosmetik aja. Jual di Shopee. Cut langsung tanpa ribet. Timpal Elena. Brianna sendiri hanya bengong melihat begitu banyak varian brand skincare yang dia pakai. Padahal dia kreatif bikin benda-benda aneh dan ajaib di workshopnya. Kenapa pesan skincare begini amat? Yang kupakai cuma beberapa. Woi. Brianna pening melihat kiriman kosmetik kiriman Elba. Valerie dan Elena sibuk melihat semua kosmetik pemberian Elba. Ini bisa kupakai. Mau coba brand kosmetikmu? Boleh. Ya. Pinta Elena. Aku juga mau. Ah, yang ini kayaknya cocok di kulit aku. Tumpal Valerie. Terserah deh pakai situ. Aku cuma pakai yang ini. Brianna mengumpulkan produk-produk yang biasa sesuai dengan jenis kulit wajahnya. Jadi nanti aku harus apa? Salah Elena. Kamu harus mengambil kamera tersembunyi dengan berpura-pura jadi pasien. Ucap Brianna. Baiklah. Lalu Val, kamu ditugaskan Gallant mengirim foto Brianna pada Albert Caspian kapan? Tanya Elena. Saat Brianna tetap tidak mau dan tidak berhasil masuk perangkap Gallant. Jawab Valerie. Elena manggut-manggut mengerti. Tetap kirimkan saja Val. Aku pengen tahu reaksi doi. Titah Brianna. Valerie ikut manggut-manggut seperti Elena. Hari rencana kedua Gallant pun tiba. Brianna meminum serbuk obat aneh yang akan membuatnya mengidap efek orang hamil muda. Valerie berperan untuk mengingatkan Brianna memakai test pack. Entah dari mana Valerie mendapatkan test pack dengan hasil garis 2. Gel, Brianna mulai merasa pusing dan mual-mual 2 hari ini. Dia semakin gelisah. Aku pura-pura membuat Bri tambah panik dengan mengatakan jangan-jangan dirinya hamil akibat malam itu bersamamu. Valerie mengirim pesan bersama foto test pack bergaris 2. Bagus. Rupanya Brianna termakan omonganmu. Segera ajak dia ke dokter kandungan yang sudah aku rekomendasikan.
balas Galen dengan emoticon senang. Brianna, Elena, dan Valerie tertawa geli membaca pesan Galen. Oke, besok kita ke dokter kandungan gedungan itu. Dia benar dokter kandungan. Val, tanya Brianna. Iya, benar dia dokter kandungan dan praktek di rumah sakit itu, jawab Valerie. 2 hari kemudian, Valerie mengajak Brianna menemui dokter kandungan rekomendasi Galen. Lalu Brianna diperiksa dan dokter tersebut berseri-seri menyatakan jika Brianna hamil dengan usia kandungan berumur 3 minggu. Brianna benar-benar bingung. Val, aku nggak hamil, kan? Ya, nalaklah. Kok bisa-bisanya dokter tadi bilang aku hamil? Sudah, kita lihat beberapa saat lagi saja, bisik Valerie yang menarik Brianna ke tempat tersembunyi. Lalu muncul Galen yang memasuki ruangan dokter kandungan tersebut. Val, Bri, dan Elle sibuk melihat rekaman tersembunyi yang berhasil mereka pasang di ruangan dokter kandungan tersebut. Tampak di layar Galen tersenyum dan mengekeh puas. Lalu memberikan 2 amplop tebal pada sang dokter kandungan. Dokter itu melihat gepokan lembaran merah di dalam amplop dengan wajah berseri-seri. Kerja bagus, Dokter Lucy. Tetap rahasiakan sandiwara kita, ucap Galen. Dokter kandungan Lucy mengangguk mantap dan yakin. Galen pun keluar dari ruangan. Sementara kini giliran Elena yang menyamar masuk ruangan dokter kandungan Lucy untuk berpura-pura konsul dan mengambil kamera tersembunyi di ruangan tersebut. Rencana Galen sukses untuk menipu Brianna, tapi masih belum 100%. Dia menunggu Brianna menghubunginya untuk meminta pertanggungjawabannya. Hatinya sungguh senang. Oh, Val, aku hamil. Hamil anak Galen. Bagaimana ini? Aku tak mungkin melanjutkan hubunganku dengan Albert jika memang aku mengandung anak Galen. Isak Brianna. Apa aku harus meminta pertanggungjawaban Galen? Brianna benar-benar berakting putus asa. Valerie merekam akting Brianna dengan menahan tawa geli. Gimana? Bagus ndak aktingku? El, kikik Brianna. Ya, lumayanlah, ujar Elena enggan mengakui akting Brianna memang tampak sungguh-sungguh putus asa. Brianna sudah masuk rencana jebakanmu yang kedua. Valerie mengirim pesan pada Galen bersama rekaman Brianna yang sedang berurai air mata mengelus-elus perutnya. Galen menelepon Valerie dan suaranya terdengar sangat puas karena dia pikir rencananya berhasil. Lalu Brianna menghubungi Galen setelah Valerie selesai berbicara dengan Galen di telepon. Brianna menyerah. Dia memohon pada Galen untuk meminta pertanggungjawabannya. Tentu saja Galen tidak dengan cepat menyetujui permintaan Brianna. Dia ingin bertemu dan mendengar langsung Brianna memohon untuk membuatnya bertanggung jawab. Brianna setuju. Besok sore dia akan bertemu dengan Galen. Sementara itu, esok paginya Valerie segera mengutus seseorang sebagai kurir khusus yang mengirim foto-foto Brianna dan Galen pada Albert. Di ruangan kerjanya Albert tak berkedip saat melihat foto-foto Brianna bersama Galen. Napasnya terasa berat. Dadanya sesak. Beberapa menit lamanya Albert membeku di depan foto-foto yang baru saja dia terima. Lalu di ruangan lain, Dan dan Rick yang iseng meletakkan kamera tersembunyi di ruangan anaknya itu, hanya bisa menahan napas tak sabar ingin melihat reaksi Albert yang lama sekali termenung melihat foto-foto Brianna bersama Galen.